Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramadan. Saya akan baca presentasi materi saya tentang tugas PPT penulisan karya ilmiah. Nah, langsung saja saya akan baca presentasi PPT saya tentang karya tulis ilmiah. Ini dia materinya. Untuk A, konsep dasar karya ilmiah. B, tahapan penulisan karya ilmiah. C, sistematika. D, bahasa karya ilmiah. Untuk yang bagian A, konsep dasar karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah: 1. Menggunakan bahasa tulis sebagai media. 2. Membahas konsep ilmu pengetahuan. Maaf lo guys. Ketiga, disusun secara sistematis. 4. Dibuangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Ciri-ciri karya ilmiah: 1. Objektif, yang memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. 2. Faktual, artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. Bermetode, artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. 4. Cermat dan jujur, artinya mengangkat hal yang sebenarnya. Ini 5. Menurut irisan akademik insan akademi harus memiliki ciri antara lain: 1. Memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan dalam bidang yang dibahasnya. 2. Memiliki rasa ingin tahu. 3. Memiliki sifat keterbuka atas kritik dan saran terhadap karya yang telah disusunnya. 4. Memiliki sifat berani dan jujur dalam mengungkapkan kebenaran. 5. Objektif dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikajinya. 6. Berpandangan maju, artinya bahwa karya ilmiah yang disusunnya harus memberikan manfaat. Karya tulis ilmiah merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik.
Tujuan penulisan karya ilmiah: 1. Memecahkan masalah tertentu. 2. Menambah pengetahuan ilmu dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Karya ilmiah memiliki beberapa fungsi. 1. Fungsi pendidikan. 2. Fungsi penelitian sebagai sarana untuk menerapkan prosedur ilmiah dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. 3. Fungsi pengembangan alat pengembangan ilmu tambahan bahan pustaka. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah merupakan karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. Karena itu cukup dengan membaca beberapa buku yang berkenaan dengan mata kuliah tersebut, kemudian menyusun laporan tertulisnya. 2. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. 3. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu. 4. Tesis adalah karya tulis ilmiah resmi berlaku pada penyajian teori yang telah ada dalam satu disiplin ilmu tertentu. 5. Disertasi merupakan karya ilmiah yang memiliki karakteristik berfokus pada penemuan sesuatu yang baru dalam disiplin ilmu tertentu. Yang itu bagian berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip teori yang telah ada, dan C. Berisi pengembangan model-model baru yang dikaji di lapangan. Karya ilmiah populer biasanya ditulis dengan teknik penulisan yang menarik agar mudah dimengerti pembacanya, namun tetap untuk mempertahankan kebenaran ilmiah objektif. 7. Kertas kerja merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang disusun dengan tujuan untuk merupakan satu kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan oleh penulisnya. Laporan kegiatan atau laporan kerja, misalnya KKN, TKL, kerja laboratorium, sistematika, dan teknik penulis kertas kerja biasanya akan sangat bergantung pada lembaga terkait. Click to add slide. Kapan penulisan, kapan persiapan. Tahapan penulisan. 1. Tahapan persiapan. A. Pemilihan topik dikuasai, baru, menarik, dan bermanfaat. B. Pembatasan topik, pengumpulan pustaka, penentuan tujuan dan maksud,
Penyusutan kerangka. 2. Tahapan pengumpulan data. 3. Tahap analisis data. 4. Tahap penyusunan draft laporan. 5. Tahap perbaikan dan pengadilan. 6. Tahap pelaporan. Penentuan maksud dan tujuan. Fungsi perumusan tujuan. Yang A. Menjelaskan sesuatu kepada pembaca. B. Meyakinkan pembaca. C. Mempengaruhi pembaca. Fungsi maksud. Menyampaikan harapan penulis kepada pihak terkait. Langkah membuat kerangka. Yang A. Memuat topik yang jelas. B. Inventarisasi topik bawahan. Tulis semua yang ada dalam pilihan. C. Evaluasi semua topik yang telah tercatat pada langkah kedua. D. Langkah kedua dan ketiga dikerjakan berulang-ulang untuk menyusun topik-topik yang telah rendah tingkatannya. E. Menentukan sebuah pada susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian. Tahap pengumpulan data dapat ditempuh diantaranya dengan studi A. Studi pustaka atau membaca berbagai buku sumber. B. Melakukan penelitian yang dipersiapkan secara sistematik. C. Melakukan wawancara dengan nama sumber yang layak. D. Observasi dan menyebarkan angket. 3. Tahap analisis data. Teknik kualitatif dapat dilakukan dengan cara 1. Identifikasi data. 2. Klasifikasi data. 3. Analisis data. 4. Interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. B. Untuk teknik kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik uji statistik. Tahap pengumpulan data dapat ditempuh diantaranya dengan studi pustaka atau membaca berbagai buku sumber, melakukan penelitian yang dipersiapkan secara sistematik. C. Melakukan wawancara dengan sumber yang layak. D. Observasi atau menyebarkan angket. Ini sudah ada ya. Tahap penyusutan draft laporan. Kerangka tulisan yang dibuat sebelumnya pada tahap ini dimulai dikembangkan. Pengembangan ini dilakukan dengan menyajikan hasil studi pustaka, hasil penyampaian data, hasil analisis data, dan kesimpulan yang diperoleh. 5. Tahap perbaikan dan pengadilan.
Tahap yang kelima, tahap perbaikan dan pengeditan. Enam, tahap pelaporan. Kita harus in the course our mind to the lectures. C. Sistematika. Bagian pembukaan lembar judul kata pengantar dan daftar isi. Aduh, gimana nih? Aku harus kali dulu. Nggak bisa, tangan lagi sama lubang semua nih. Bagian pembukaan lembar judul kata pengantar dan daftar isi. 2. Pembagian isi pendahuluan, pembahasan, kesimpulan dan saran. 3. Pembagian penutup, daftar pustaka, riwayat penuh, riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Clear to apply. Bahasa karya tulis ilmiah. 1. Buku. 2. Derotulis. 3. Berkomunikasi dengan pilihan bukan penasaran. 4. Kohersif. 5. Koheren. 6. Mengutamakan kalimat pasif. 7. Konsisten. 8. Logis. 9. Efektif. 10. Kualitatif. 1. Bahasa. 1. Buku. 2. Derotulis. 3. Pembukaan. 3. Berkomunikasi dengan pilihan daripada perasaan. 4. Kohelit. 6.
dengan mengutamakan kalimat pasif. Silakan login. Sembilan efektif. 10 kuantitatif. Udah habis. Coba kita cek dulu ya dari atas sini dulu deh. Oh. Udah habis. Nah, habis. Nah, demikianlah presentasi PPT penulisan karya ilmiah saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Saiful Ramadan sebagai pembawa video presentasi materi PPT tugas penulisan karya ilmiah saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan baik sengaja maupun tidak sengaja ya kawan-kawan. Terima kasih semua buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah,